Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan bagian akhir daripada pemikiran kita tentang manusia dan dosa. Di dalam topik sempurna dalam keterbatasan. Saudara-saudara, istilah ini menjadi istilah yang sangat menarik yang perlu kita pikirkan. Sempurna dalam keterbatasan. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 2, 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu kau makan pastilah mati. Kenapa? 16 dikatakan. Tuhan Allah memberi perintah ini pada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah itu jangan. Pada waktu kau makan kau akan mati. Saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu fakta sebetulnya betapa hebat, betapa indah, betapa sempurnanya Tuhan menjadikan manusia. Diciptakannya manusia segambar dan serupa dengan Dia. Selalu muncul problem, kenapa Tuhan membuat satu pohon di tengah taman itu sehingga dimakan oleh manusia dan manusia jatuh dalam dosa? Bukankah Tuhan itu maha tahu dan seharusnya Dia tahu, bukan? Bahwa manusia bisa makan buah itu. Jawabannya ya, Tuhan maha tahu dan ya, Dia tahu manusia akan memakan buah itu. Apa persoalannya? Maka lanjut lagi akan orang berkata, kalau begitu salah Tuhan, kenapa bikin? Saudaraku yang kekasih, saya kira di dalam hidup kita naif sekali kalau kita berpikir begitu. Saudara tahu jembatan? Saudara berjalan harus di atas jembatan. Ada garis pinggir kiri kanan. Jangan sampai saudara ceroboh lalu berjalan di atas pinggir garis itu, pegangannya itu gitu ya. Akan jatuh ke sungai. Jembatan sudah dibikin, sudah dikasih tahu, jangan jalan di pinggirannya itu bisa jatuh. Sama seperti orang harus berhati-hati naik eskalator. Ya, pada pegangan itu mesti melihat baik-baik. Semua ada ketentuan, bukan? Makan obat pun ada side effect-nya. Kalau Anda alergi A, alergi B, jangan makan obat ini, kan begitu. Apapun. Tapi kan tidak berarti semua itu menjadi jahat dan buruk, bukan? Tergantung bagaimana kita menjaga side effect tadi. Jangan dong habis makan obat ini dibilang nggak boleh makan ikan A atau ikan B, saudara makan juga. Muncul reaksi negatif. Lalu salahkan obatnya, padahal saudara yang gak tertib. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Jadi, Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia tahu konsekuensi, Dia tahu akibatnya, Dia tahu apa yang dilakukan manusia. Tetapi dalam Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan ciptakan manusia dalam kesempurnaan. Lalu muncul lagi dalam kesempurnaan. Kalau sempurna, kan manusia gak mungkin bikin salah. Anda salah lagi. Manusia sempurna, ya, dan bisa bikin salah. Karena namanya manusia, ciptaan. Apapun yang bernama ciptaan, perhatikan baik-baik, apapun yang bernama ciptaan ada selalu konsekuensinya, terbatas. Katakanlah malaikat itu ciptaan Tuhan. Malaikat itu roh, bisa di mana saja, bisa kemana saja, pada waktu kapan saja. Tetapi dia makhluk roh yang terbatas karena dia ciptaan. Sehingga malaikat tidak bisa ada di 2, 3, 4 tempat sekaligus pada waktu bersamaan. Itu sebab jumlah malaikat banyak. Dia berbeda dengan Tuhan yang satu, tetapi maha hadir di semua tempat. Dia berbeda. Dia tidak sama dengan Tuhan yang sempurna, Sang Pencipta. Malaikat ciptaan. Sehingga sekalipun dia lintas ruang waktu, tetapi tidak bisa pada waktu bersamaan ada di 2 tempat. Makanya sekali lagi jumlah malaikat diciptakan banyak. Begitu juga manusia. Sebagai ciptaan manusia itu adalah sempurna. Dan dia akan menjadi tetap sempurna dalam keterbatasannya. Karena sebagai ciptaan yang diciptakan, konsekuensi keterbatasan mengikat diri manusia. Maka kalau manusia taat pada keterbatasannya,
menjaga keterbatasannya, hidup sesuai keterbatasannya, maka manusia itu akan hidup dalam kesempurnaan yang luar biasa. Jadi pertama, saudara, jangan berpikir Tuhan salah menciptakan pohon itu ya, buah yang ada di tengah taman. Tidak. Karena ingat, semua hidup kita pun selalu ada pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, bukan? Nah, yang menjadi penting juga, ketika Tuhan dikatakan menciptakan pohon itu, di dalam taman manusia ditaruh, ada terlalu banyak pohon yang boleh dimakan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, kecuali. Kan begitu ya? Yang satu itu. Artinya apa? Artinya, semua pohon adalah banyak. Sehingga banyak opportunity yang bisa dinikmati oleh manusia, banyak potensi yang bisa dinikmati oleh manusia, banyak yang tersedia untuk manusia. Sehingga manusia dengan mudahnya akan mentaati yang satu, bukan? Karena terlalu banyak yang boleh. Tetapi sayangnya, amat sangat disayangkan, manusia tidak memperhatikan yang satu itu, manusia mengabaikannya sehingga manusia kehilangan potensi dirinya. Jadi, adanya pohon itu harus kita pahami, pertama justru wujud dari kesempurnaan manusia sebagai ciptaan. Apa? Pertama, dengan adanya pohon berarti ada pohon yang dilarang, berarti ada kepercayaan dari Tuhan, kan? Bahwa manusia bisa menjaga dirinya untuk mentaati perintah Tuhan. Nah, ajas kepercayaan itu menjadi sangat penting. Sama seperti kalau kita menjadi orang kepercayaan di kantor ataupun di rumah, itu sangat menyenangkan. Yang paling tidak menyenangkan, kita merasa kita mampu, bisa ini, bisa itu, tapi tidak pernah dipercaya untuk menjalankan tugas. Itu paling gak enak ya. Manusia tidak pada posisi itu, dipercaya. Itu dulu. Sehingga sebetulnya manusia bersyukurlah pada dirinya karena Tuhan mempercayai manusia. Dan Tuhan tahu manusia punya potensi untuk mampu menjalani kepercayaan itu, memenuhi tuntutan kepercayaan itu, hidup sesuai perintah Tuhan. Manusia mampu. Kenapa? Karena memang manusia bisa kok nolak setan. Tapi manusia tidak berusaha menolak setan. Itu problemanya. Jadi bukan tidak mampunya. Manusia mampu pada dirinya karena dia sempurna. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, manusia yang mampu sempurna itu untuk menolak setan, tetapi pada saat bersamaan sebagai manusia yang terbatas, dia juga bisa menerima setan. Nah, ini harus menjadi satu kesadaran penuh pada manusia, menempatkan dirinya. Tetapi ini bukan berarti, oh kalau gitu manusia salah menggunakan kebebasan ya Pak, dipakai kebebasannya untuk makan buah. Enggak juga. Justru, kalau itu merupakan kebebasan yang bisa dipakainya, memang ada celah untuk dia jatuh, bukan? Tetapi itu bukan kebebasan. Karena Tuhan tidak pernah kasih bebas. Yang Tuhan bilang ini boleh, yang ini nggak boleh. Clear sekali kok. Ada larangan, ada hukum, sehingga tidak boleh. Kalau boleh, dan boleh mau pilih kuning atau merah, kamu mana suka. Tapi ini tidak bebas, karena kamu tidak boleh. Kalau kamu ke situ, mati. Jadi hukuman ancaman sudah tersedia. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, manusia itu sempurna dalam keterbatasannya kalau saja dia pelihara. Dia mentaati hukum Allah itu dengan tidak memakan buah itu. Nah, oleh karena itulah, kesadaran kita sebagai makhluk yang diciptakan sempurna dalam keterbatasan harusnya ditumbuh kembangkan dalam kehidupan ini. Sehingga Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan sempurna segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ingat, dia ciptaan. Dia terbatas pada dirinya. Dia terbatas pada dirinya. Sekali lagi dia terbatas pada dirinya. Melintasi batasnya. Itulah kerusakan dan kehancurannya. Dan itulah yang terjadi di Taman Eden. Karena dilintasinya batasnya. Yaitu Tuhan bilang jangan makan buah ini. Tidak boleh dilintasi. Rusaklah semuanya. Kenapa? Karena godaan untuk menjadi tidak terbatas. Godaan untuk menjadi tidak terbatas itulah memang sangat menggoda. Membuat kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi saudara yang kekasih, ini menjadi bagian yang memang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kemudian manusia itu terjebak di dalam kehidupannya, dan bagaimana kemudian manusia itu menjadi korban ya dari jerat setan yang mengerikan itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita menjaga kehidupan kita, memelihara hari-hari kita menjadi amat sangat penting. Manusia diciptakan dalam keterbatasan dan kita bersyukur karena memang kita makhluk ciptaan. Malaikat pun punya keterbatasan dalam teritori sesuai hakikat diri. Dia makhluk roh, kita makhluk materi, kan begitu. Jadi masing-masing dalam kondisi kita terbatas.
Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi indah dalam hidup manusia yang diciptakan sempurna itu adalah menyadari keterbatasan dan menerimanya dan menikmatinya. Karena toh yang ini boleh kau makan, yang itu tidak, kan gak pusing manusia kan. Jadi ada wilayah di mana dia bebas menikmatinya. Tapi ada wilayah di mana dia tidak bebas dan kematian akan menghantamnya. Jadi ini jangan salah, jangan saudara bilang manusia salah memakai free will. Saya kira istilah free will harus dipahami dalam dua dimensi, teologi yang sehat dan satu dalam falsafah umum. Dalam filsafat umum memang bebas adalah saya bebas melakukan apa saja yang saya mau lakukan. Entah gara-gara itu saya hidup atau mati, itu urusan saya. Tapi dalam teologi tidak. Saya hanya boleh melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan. Dan tidak boleh melakukan yang Tuhan larang. Saya nggak bebas untuk itu. Saya terikat terhadap Kristus itu. Nah, saya pikir di sini perlu kehati-hatian karena banyak sekali orang salah memahami, salah menerjemahkan. Sehingga pengertian seperti ini kita tergelincir. Sehingga pemahaman teologi Kristiani kita itu jadi sangat lemah. Karena terkontaminasi dengan pemikiran filosofi umum. Nah, ini saya pikir pentingnya belajar filsafat sehingga kita mengerti latar belakang dan menempatkan diri dengan jeli. Jadi, mari kita rumuskan dulu pelan-pelan. Tuhan menciptakan manusia dalam kesempurnaan, yes. Di mana manusia itu sempurna? Di keterbatasannya. Bagaimana menggambarkan atau memahami itu dalam konteks kejadian? Tuhan bilang, seluruh pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali yang satu itu. Jadi manusia terbatas. Yes. Kalau saja manusia memakan yang dibolehkan dan tidak yang dilarang, manusia tetap dalam kesempurnaan indah di Taman Eden. Itu yang mesti kita pikirkan. Tapi manusia bertindak melintasi batasnya di dalam kegairahan ingin sama dengan Allah. Itulah yang menjadi murka. Adanya pohon itu justru mengekspresikan kesempurnaan manusia. Karena ada alat ukurnya. Seperti yang saya katakan tadi, apakah manusia itu bisa taat? Bisa. Bisa tidak makan? Bisa. Bisakah tidak taat? Bisa. Bisa makan? Bisa. Karena dia diciptakan dalam keterbatasan. Selalu ada satu potensi membuat dia menjadi luar biasa, tapi juga membuat dia jadi binasa. Manusia itu ada pada potensi, kalau kita memakai istilahnya, potensi yang netral. Itulah manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi manusia jatuh dalam dosa sudah tidak lagi ada yang netral. Sudah opposite dengan kebenaran, menjadi musuh Tuhan semuanya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, disinilah kita bisa melihat, disinilah kita bisa belajar, disinilah kita bisa memperhatikan betapa manusia yang diciptakan sempurna itu. Manusia yang unggul dan luar biasa, manusia yang hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Maka, kesempurnaan hanya bisa dijaga dengan menjaga keterbatasan dan tidak melewati wilayah keterbatasannya. Dan kesempurnaan akan menjadi kenangan yang lenyap kalau manusia lalai dan kemudian lepas darinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan kehidupan seperti inilah kita menyelami dan bertanding bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dan kita bisa jalani dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga di seluruh aspek kehidupan kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki dan hidup kita menyenangkan hatinya. Sehingga kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Nah, ini yang menjadi perlu dan ini menjadi penting. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah bagaimana seharusnya kita hidup dan menjadi sempurna. Menikmati kesempurnaan dalam keterbatasan. Dan keterbatasan bukanlah malapetaka, tetapi konsekuensi sebagai ciptaan. Justru itu mencerminkan keindahan, keunikan. Kalau saudara nonton film-film Yunani kuno itu menarik ya. Karena ada dewa, ada manusia. Lalu ada manusia setengah dewa. Saudara-saudara, manusia setengah dewa ini selalu digoda begitu ya. Dalam kisah-kisah itu bagaimana kemudian mereka disuruh berjuang untuk kemudian terus menikmati dan kemudian menjadi dewa penuh. Tetapi kemudian manusia setengah dewa ada yang berambisi lalu jadi dewa. Entah jahat, entah baik, itu nanti selalu ada kisahnya. Tetapi ada manusia-manusia bijak yang kemudian tidak mau menjadi dewa. Karena menjadi dewa akan menjadi sebuah keterikatan yang menyedihkan katanya ya. Karena dewa kemudian akan hidup terus-menerus ya.
tidak pernah bisa menyelesaikan satu periode karena panjang umurnya itu kan. Dia ada terus, tapi hidupnya penuh dengan kegalauan, kesedihan. Kalau manusia kan enak, ada umurnya lalu mati, lalu lupa semuanya, ada masa yang bisa dilewatinya. Ini unik cara berpikirnya. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah betapa manusia yang bukan dewa itu juga punya keunggulan ternyata. Ya, di dalam kekurangan, kelemahan, dalam kedikjayaan, kesaktian, manusia itu punya kenyamanan, kenikmatan untuk menikmati kehidupan keseharian itu. Dewa itu kan kawin dengan perempuan misalnya, punya anak, tapi dia nggak bisa gendong-gendong kan. Kalaupun dia urus sangat formal dan sangat singkat waktunya. Tetapi manusia yang umum kemudian punya anak, itu beda sekali, nyaman sekali. Cintanya para dewa dan cintanya manusia, ternyata cinta manusia itu jauh lebih indah dari cintanya para dewa. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian seperti begini, ada hal yang menjadi menarik, kerinduan untuk menjadi manusia dan bukan dewa. Sebaliknya ada penyesalan menjadi dewa, kenapa bukan tetap di manusia. Sehingga ada dewa yang berkata kepada manusia setengah dewa, jangan pengen jadi dewa. Nah, ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita pikirkan saudara, betapa amat sangat ironinya kehidupan ini, dan betapa kita bisa melihat bagaimana manusia itu hidup dalam ketidakpuasan, dan bagaimana manusia itu selalu hidup tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, itu menjadi kepedihan. Padahal mestinya manusia ya bisa. Tapi kenapa manusia tidak bisa? Ya karena sudah jatuh dalam dosa tadi itu. Ini membuat jadi repot. Ya, sehingga kalau saya bandingkan dengan cerita kuno Yunani itu, bukan? Betapa jadi manusia lebih indah dari jadi dewa kan? Tetapi kemudian manusia di Taman Eden pengen jadi dewa dalam tanda petik, sama dengan Tuhan kan begitu kan? Lalu datanglah malapetaka, tetapi kemudian dia jadi kacau balau. Nah, oleh karena itu, mestinya kita puas dalam hidup kita sebagai ciptaan Allah, sebagai manusia. Kita menikmati itu dalam segala keterbatasan kita. Jadi sebetulnya ini mengajarkan kepada kita, di hidup sekarang yang sudah jatuh dalam dosa ini, kalau sebelum jatuh dalam dosa, hidup itu indah, sempurna dalam keterbatasan, artinya manusia itu kekal, tidak akan mati karena bersifat kekal, suci pada mereka. Itu menjadi bagian dari hakikat hidup mereka. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, ya itu sangat mengerikan bukan? Karena kematian akan menjemput kita. Tetapi bagaimana kita memahami kesempurnaan dalam keterbatasan di kekinian kita, di keberdosaan kita? Saya pikir pertama soal usia, penting sekali untuk kita sadari saudara, semua kita akan tua dan mati bukan? Jadi menikmati perjalanan proses penuaan oleh karena waktu tadi, saya kira kita perlu lapang dada untuk memahami fakta bahwa kita tidak bisa mengubahnya. Sehingga saudara tidak perlu kemudian menjadi takut, kecewa, atau marah, atau apapun hanya karena tua. Itu akan menjadi sangat menyedihkan sekali. Ya, seharusnya saudara berani tua. Berani menjalani hidup ini, berani menjalani hari-hari ini. Nah, ini harusnya menjadi warna kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini harusnya menjadi prinsip sikap kita, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. Yang kedua, misalnya bahwa manusia itu kan kalau kerja, ya bisa pensiun dong. Ya Anda juga mesti siap menikmati. Ada namanya keterbatasan, kita akan dimakan umur, bukan? Karena kita sudah tidak lagi dalam kekekalan, kecuali nanti sudah mati, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, berkumpul bersama Kristus di kekekalan. Tapi di kekinian masa, di mana proses menua menjadi proses yang tak terhindar, maka proses berkarya pun akan berubah. Saudara pensiun, ya jangan sindrom. Kalau orang-orang post power syndrome adalah orang yang tidak bisa menerima fakta keterbatasan hidup manusia. Karena apa? Karena dia pasti tua. Dia ada waktunya tidak menjabat lagi. Dia ada waktunya pensiun. Dia ada waktunya tidak dihormati. Mestinya dia bisa terima fakta-fakta itu. Karena penghormatan yang didapat seringkali menempel pada jabatan yang dipunyai. Lain kalau penghormatan didapat karena kualitas diri. Nah, inilah menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita dengan bijak, dengan cermat, dengan tepat, sehingga kita bisa menikmati kesempurnaan kita dalam keterbatasan kita. Karena kita terbatas, ya tidak semua kita bisa. Jadi ada yang kita bisa, ada yang tidak kita bisa. Ya kita terimalah. Dalam keterbatasan itu membuat kita sadar bahwa kalau sendiri, dalam pepatah bilang kita lemah, bersama kita bisa kan gitu ya. Kita jadi kuat, jadi hebat.
Karena keterbatasan mengajar kita untuk membuka ruang, teman menolong kita, melengkapi apa yang kita nggak bisa. Alangkah indahnya, alangkah nyamannya, alangkah manisnya kalau saja semua manusia sadar akan keterbatasannya dan sadar bahwa dia bisa sempurna dalam keterbatasannya, sehingga dalam keterbatasan justru dia menciptakan ruang persekutuan di mana saling mengisi dan saling melengkapi. Dalam keterbatasan dia menciptakan ruang kebersamaan di mana mereka bisa berkarya dengan cara yang luar biasa. Dalam keterbatasan mereka bisa melakukan apa yang memang seharusnya mereka lakukan di kehidupannya. Alangkah amat sangat indahnya. Dan itulah panggilan kita dan itulah kehidupan kita yang seharusnya kita jalani. Terus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini harusnya menjadi kesadaran penuh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni, menjalani hari-hari kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang mestinya kita pikirkan dan inilah yang mestinya kita renungkan. Sehingga kita selalu mampu untuk bertumbuh dan hidup. Dan menikmati kesempurnaan dalam keterbatasan kita. Biarlah ini menjadi bekal kita. Di dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi bekal kita di dalam hari-hari kita. Menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita betul-betul menikmati dan menemukan kesempurnaan dalam keterbatasan. Manusia diciptakan Tuhan sempurna dalam keterbatasan. Seharusnya keterbatasan itu mereka syukuri. Mereka bertanggung jawab dan tidak merusaknya. Sayang, manusia menodai, merusakkannya. Itu menjadi kengerian yang luar biasa dan menjadi kegagalan yang terus tercermin pada masa kini. Karena itu kita di sini sekarang ini, di dalam keterbatasan kita, mari kita belajar menikmatinya. Mari kita belajar mensyukurinya. Bahwa keterbatasan adalah bagian yang menempel pada kemanusiaan kita. Kita terbatas dalam usia. Kita terbatas dalam karya. Kita terbatas dalam kemampuan. Alangkah indahnya kalau kita bisa menerima fakta. Semua akan berlalu ketika saatnya tiba. Sehingga hidup menjadi nyaman. Tua tak masalah. Pensiun bukan persoalan. Sebaliknya, ketika Anda jaya, Anda tetap sadar dan mawas diri. Satu waktu semuanya akan berlalu. Camkan dan pikirkanlah ini saudaraku yang kekasih, supaya kita boleh hidup dalam terang benderang firman yang hidup itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi manusia yang sempurna dalam penebusan Kristus. Hidup dalam kesempurnaan itu. Dengan menaklukkan diri pada tiap ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menopang kami, memampukan kami. Supaya kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami, doa kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan sendiri. Untuk menikmati kesempurnaan hidup di dalamnya. Demi puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.